Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet 2B dengan NPM 2578239. Di sini saya akan melakukan hands-on lab 6 yang dimana tentang OOP atau Object Oriented Programming Part 2. Dan di sini kita diminta untuk membuat OOP bebas dan kita hands-on kan. Setelah itu kita akan diminta untuk menjelaskan mini project kita yang dimana untuk menunjukkan parent class dan child class dan demonstrasi controller bekerja serta melakukan running ya. Dan kita diminta untuk menyebutkan tantangan atau error terbesar yang kita temukan. Oke, mungkin sedikit menjelaskan OOP itu tuh ada kelas, ada objek, metode, dan atribut yang dimana kelas itu sebagai blueprint atau wadah seperti itu kurang lebihnya. Dan untuk metode itu tuh setara dengan fungsi kayak dev, misalkan dev init, dev info, dan dev check status atau check router gitu dan lain sebagainya. Dan untuk objek itu adalah sebuah hasil output, dan untuk atribut itu contohnya seperti variabel ya yang ada nilainya. Dan kita di sini untuk diminta untuk membuat inheritance yang dimana itu ada kayak parent class sama child class, yang dimana child class itu tuh bisa memakai atau mewarisi yang ada di parent class. Ibaratnya kayak kita punya orang tua. Nah, orang tua kita tuh kayak misalkan punya barang, kita tuh bisa memakai barang tersebut. Lebih seperti itu. Dan mungkin langsung saja ya, berlama-lama karena sudah malam juga, kita akan langsung membuat filenya OOP tri.py. Kita bikin di sini di programan jaringan sini. Oke. Langsung saja kita akan membuat kelasnya tri 2B. Jadi kalau saya membuat tri 2B ya, ntar ada mahasiswa 1, setelah itu mungkin ada kaprodi, mahasiswa 1, mahasiswa 2 mungkin ya. Dev init. Kenapa dev init? Karena dev init itu berfungsi untuk inisialisasi awal suatu objek ya. Nilai awal objek. Ini nama, rumah. Oke. Setelah itu self, ya dimana self itu untuk mengakses suatu atribut yang berada dalam kelas. Nama, self rumah, kita panggil rumahnya ya. Oke, setelah itu kita membuat dev info juga ya. Sini kita save ini. Setelah itu di ini ada print f nama mahasiswa, nama jaring. Ini kita panggil savite nama. Setelah itu untuk yang kedua print sama aja, f rumahmu di mana, rumahnya di mana. Oke, ini ya. Kita panggil lagi save pakai kurung kurawa ya teman-teman, rumah. Oke, untuk parent classnya sudah berhasil ya. Ini ada wadah, ini ada metode init dan info atau fungsi. Setelah itu di sini ada parameternya, rumah dan nama. Setelah itu save nama dan save rumah yang dimana berfungsi untuk mengakses atribut dalam kelas. Setelah itu kita akan membuat sebuah kelas child class, yaitu mahasiswa 1 tri 2B. Oh iya, di sini aku pakai visual code ya. Itu dev init untuk inisialisasi awal. Nah, ini di init itu kita tambahin jabatan. Kenapa? Karena kita pakai overriding, yang dimana overriding itu tuh dia tuh memakai, kita buat catatan di kemarin. Overriding itu membuat ulang metode yang sama dengan parent class tapi dengan nilai yang berbeda.
Tuh reading. Karena di jabatan nggak ada tuh di atas. Kita bikin di sini. Tuh jabatan. Setelah itu div infonya juga ya. Nah ini overridingnya ini nih, overridingnya. Kita save dulu. Setelah itu jadi 2. Nah di sini kita super nih. Ini mana super itu fungsi untuk memanggil. Jadi ini nih yang ada di parent class nih, itu bakal dipanggil ke dalam child class mahasiswa. Itu info ya. Jadi info itu bakal dipanggil. Setelah itu save. Udah ya, print f jabatannya apa. Kita panggil lagi dari kurung kurawa, save-nya save jabatan. Oke. Sudah seperti itu. Kita mungkin membuat lagi ya untuk mahasiswa yang kedua. Mahasiswa 2 seperti ini. Kita masukin juga TLI 2B nya karena kita panggil untuk, karena ini parent class-nya ya. Edit lagi ini jabatan. Oke, kita bikin save titik jabatan dan jabatan. Itu dev info juga, dev info sama aja karena mahasiswa 1 mahasiswa 2 ya. Save setelah itu kayak 2 ini super sama aja kayak tadi. Titik info titik lagi ini, baru kita print jabatannya apa. Oke, kita panggil lagi save jabatan. Oke, apa nih, sudah save jabatan. Oh ini nggak ada definisi ya. Nah baru bisa dipanggil. Nah itu yang ketiga, sebenarnya bisa sih mahasiswa 1 mahasiswa 2. Kita tambahin apa? Teman kali, kelas teman. Temannya Ajri dulu gitu. Oke, kita kaprodi aja kali ya. Kita bikin kelas kaprodi. TLI 2B. Setelah itu dev init. Oke. Kita kasih jabatan lagi, jabatan. Setelah itu save jabatan. Kita bikin dev info juga, info. Oke, sudah langsung aja apa nih, save info, kita print f jabatannya apa. Oke, kita kurung lagi, save titik jabatan. Oke, sudah ya. Di sini kita sudah membuat 3 child class yang dimana mahasiswa 1, 2, dan 3. Dan parent class itu ini dari 2B yang dimana di sini ada nama dan rumah. Di sini ada dev info juga ya. Setelah itu kita akan menampilkan membuat fungsi agar dia itu bisa di running ya. Nano main. Oke. Setelah itu kita buat MHS1 mahasiswa 1, kita panggil yang tadi di atas ini. Setelah itu namanya Ajril namanya siapa, Ajril namanya. Setelah itu rumahnya di mana Ajril, maksudnya kata dia.
Nah, jabatannya apa? Ketua. Ya, serem-serem. MAS 2 kita bikin juga sama dengan mahasiswa 2. Setelah itu kita padding aja. Jika sudah, baru rumah di Lampung. Rumahnya di mana? Timur. Setelah itu jabatannya di kelas itu tuh wakil ketua. Oke, sudah. KPR ini Kaprodi ya, sama dengan KPR Kaprodi, namanya itu Ibu Agiska. Rumahnya Bandar Lampung aja ya, kita taruh Bandar Lampung. Setelah itu jabatannya Kaprodi seperti ini. Dan kita langsung aja membuat printnya ya. Print ini gini, keluarga mahasiswa 1, siswa 1, keluarga, kita panggil MAS 1, info gini kita panggilnya, cara manggilnya. Nah, kita print lagi sini nih untuk pemisah ya. Dan kali 35. Oke, mungkin kita kopas saja biar cepat yang ini. Kita ganti mahasiswa 2 ya, kedua. Setelah itu yang atas juga kita copy juga ini. Juga setelah itu kita bikin dosen. Ini keluarga dosen, keluarga KPR info. Nah, sudah. Jadi di sini kita jelasin ulang. Sini adalah sebuah parent class, yang dimana parent class itu sifatnya itu mewarisi. Jadi yang ada di sini itu bisa dipanggil ke dalam child class. Nah, cara manggilnya itu pakai super ya, super ini. Setelah itu kita di sini juga melakukan overriding, yang dimana menambahkan atau membuat ulang overriding. Nah, membuat ulang metode yang sama dengan parent class. Jadi kan sini ada metode ini, ya, nama rumah. Kita tuh membuat ulang, tapi itu dengan nilai yang berbeda. Tadi kan ini nggak ada jabatan. Nah, di sini ada jabatan, itu tambah tuh satu jabatan. Nah, seperti itu. Dan di sini fungsi untuk mainnya atau untuk menjalankan if underscore name sama dengan main, dia akan menjalankan ini. Jadi mana mahasiswa 1 itu kita panggil nih kelas tadi, kelas mahasiswa 1, kelas mahasiswa 2, dan kelas Kaprodi kita panggil. Kita isi juga nih nilainya. Nah, itu kita panggil di sini untuk menentukan. Oke, coba kita terus kita running dulu. Nah, dia keluar mahasiswa 1 nama Ajril. Rumahnya Ajril di Masuji, jabatannya ketua. Untuk kedua itu Fadilah, rumahnya Lampung Timur, jabatannya wakil ketua. Dan untuk dosen, typo ya ini dosen. Dosen itu Bu Agiska, rumahnya Bandar Lampung, jabatannya Kaprodi. Lagi. Jadi seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi parent dan child itu seperti itu fungsinya, untuk kayak saling memanggil lah. Dan overriding juga tuh membuat metode yang sama kayak parent class tapi dengan nilai yang berbeda, kayak tadi yang jabatan tadi. Kurang lebih seperti itu sih. Itu untuk yang OOP bebas ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan menjelaskan. Sebentar. Jadi kurang lebih seperti itu OOP-nya. Ini parent class, ini child class, yang dimana ini bersifat mewarisi inheritance.
Ini bisa dipakai di dalam child class dan cara memanggilnya itu menggunakan super ya. Dan di sini juga melakukan overriding atau polymorphism yang dimana atau overriding kita membuat metode yang sama dengan parent class seperti parent class tapi nilainya berbeda. Ini ya jabatan tuh seperti itu, kurang lebih seperti itu ya untuk yang OOP bebas. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan untuk program mini project kita. Tunjukkan di kamera perempuan kelas untuk sebagai konsul bekerja. Oke, kita akan menjelaskan pelan-pelan ya. Kita exit aja. Jadi di sini di dalam modul 6. Di dalam modul 6 itu kita diminta untuk penerapan inheritance yaitu parent atau child class yang tadi kita bahas tadi. Yang dimana parent classnya itu berisi atribut umum, hostname, IP address, dan status. Dan kita diminta untuk membuat child class baru, router device dan switch device. Keduanya wajib mewarisi sifat network device. Nah, menggunakan ini nih untuk memanggil konstruktor dari parent class. Dan selanjutnya penerapan polymorphism atau overriding, metode overriding pada parent class bernama check status. Kita bikin nih bernama check status, mengembalikan status ping. Kalau di program kita tadi itu yang info ya, yang info overridingnya. Lakukan overriding pada masing-masing kelas. Setelah itu ini outputannya. Dan kita diminta untuk membuat modul baru yang bernama manager class sebagai controller. Jadi beberapa kode atau logika yang ada dalam main itu bakal dipindah ke dalam manager ya, di dalam NetOps. Oke, mungkin langsung aja ya. Nah, kita di sini juga memindahkan deklarasi list global karena penggunaannya dipindah ke manager. Jadi di main itu tuh cuma untuk interaksi antar muka CLA ya. Kita mungkin akan buka aja biar jelas. Jadi div main ya, div main itu ya seperti biasa tampilannya. Masih ada menu, masih ada show header menampilkan nama kita dan mini project kita tuh namanya apa. Dan di sini juga tetap ya untuk from impornya yang dimana NetOps ini adalah sebuah directory, device ini sebuah modul. Di dalam device ini ada sebuah kelas ya nih, kelas tuh. Sebuah kelas router device dan switch device dipanggil agar bisa digunakan dalam main Pi ini. Dan selanjutnya juga ada NetOps ya, ada sebuah directory NetOps yang dimana dalamnya itu ada sebuah modul manager. Dan di dalam modul manager ini ada sebuah kelas yang bernama network manager sebagai controller. Seperti biasa ini ada header atau nama kita dan npm. Setelah itu sini ada menu yang dimana kita akan bisa menambah status, switch, dan cek perangkat dan lihat history dan keluar. Nah di sini nih. Jadi kita jelasin dari mana ya? Dari device kali ya. Jadi di device kita itu ada kelas network device. Oh iya dari device aja. Jadi network device ini berfungsi sebagai parent class ya. Di sini dijelaskan network device itu sebagai parent class. Yang dimana ada init, yang dimana init tadi itu berfungsi untuk menginisialisasi awal suatu atribut atau metode ya seharusnya. Coba kita lihat. Inisialisasi awal objek. Di sini ada hostname dan IP address sesuai dengan perintah ya. Ini objek. Setelah itu ada argumen juga ya, ini argumennya yang ini. Ini argumen. Ini ada self, yang dimana self tadi itu untuk mengakses atribut dalam kelas. Oke. Dan ini yang self statusnya itu unknown, masih unknown ya, ntar akan dituliskan di sini. Nah, di sini kita ada cek status ya, kita lihat soal lagi. Kita bikin cek status ya sebagai overriding untuk mengembalikan ping oke dengan memicu 20% error.
memicu exception. Check status melakukan pengecekan koneksi ya, dasar ping nih, dan mengembalikan ping oke, return, dan ada error 20%, ratio connection ya. Setelah itu, ini kan sebuah parent class nih, parent class ya. Kita membuat child class yang dimana router device, dan switch device, keduanya mewarisi sifat menggunakan super init. Jadi ini adalah child class dan init itu untuk inisialisasi awal objek. Dan setelah itu ada argumen juga ya, argumen nama router, hostname atau IP address. Dan di sini nih fungsinya super init agar mewarisi sifat-sifat yang ada di parent. Jadi kayak bahasanya itu orang tua punya barang, kita itu sebagai anak bisa pakai. Contohnya seperti itu. Dan kita juga ini dev check status, yang dimana ini untuk overriding, termasuk overriding. Melakukan pengecekan status khusus router, mengecekkan dasar ping, menambahkan informasi routing OSP. Nah, kita di sini tuh kita membuat variabel ya, atau atribut objek atribut. Di sini ada super, kita panggil lagi super check status. Tuh, metode dari dev check. Kita panggil yang di sini tadi, check status. Setelah itu routes, yang dimana routes itu tuh variabel routes tuh random random, yang dimana memilih 10 sampai 50 yang akan dipanggil ke sini routes. Kan routes ini kita buat random random, kita panggil di sini karena di soal itu nih soal apa ya, jadi menggunakan random random ya, biar dia tuh memilih secara random. Dan jangan lupa kita import random juga di atas nih ya, biar bisa digunakan. Tadi yang switch ya tadi ya, router udah. Dan kalau misalkan dia sukses atau tidak terjadi kesalahan, dia akan lanjut ke sini dan membaca ini page status, yang dimana dari check status tadi ya di atas ini. Dan jika ping oke, dia akan lanjut ke sini membaca routing OSPF aktif dan akan menghasilkan nilai dari 10 sampai 50 secara random. So device sama aja. Di sini ada parent class-nya ya, kita panggil. Setelah itu inisialisasi awal seperti biasa menggunakan init, dan dalamnya ada atribut atau argumen. Hostname IP address, ini parameter ya namanya ya. Itu parameter. Ya. Setelah itu tetap sama aja menggunakan super init untuk mewarisi sifat-sifat yang ada di parent, dan melakukan check status juga untuk melakukan pengecekan. Sama aja masih kayak tadi, cuman ini VLAN ya. Tadi kan router, sekarang punya VLAN karena dia switch, dan dia memilih dari nih dengan jumlah nilai VLAN 2 sampai 10 seperti ini, 2 sampai 10 secara random. Dan jika berhasil atau sukses atau ping oke, kan ini cek status nih, mengecek yang di parent class ya. Kalau misalnya dia ping oke, dia akan membaca ke sini, yang dimana sukses berstatus misalkan ping oke atau gimana ya, ping oke. Setelah itu STP forwarding dan akan aktif VLAN, dan ini akan nilai dari 2 sampai 10 gitu. Itu untuk yang di device. Kalau yang di main itu cuma kayak gini doang. Fungsi utama tetap aja, yang dimana untuk membuat object manager, menampilkan menu, menjalankan aksi berdasarkan input user. Oke, mungkin manager dulu ya. Di manager tablet, untuk membuat tabel kita punya kelas network manager. Kelas network manager ya. Ini. Network manager, setelah itu init seperti biasa menginisialisasi objek network manager. Dan di sini tentu kita diminta untuk di soal ya, pada modul tersebut buat kelas pindahkan deklarasi list. Jadi kita diminta untuk memindahkan deklarasi list dan task history pada modul menjadi atribut di dalam konstruktor kelas ini. Ini udah kita tunjukin bagaimana controller kelas bekerja mengolah list objek.
Oke. Nah, jadi di sini gini nih, kan ini manager. Di manager itu ada di device ya. Ini ada parameter device nih. Parameter device yang dimana parameter ini tuh dari network device. Seharusnya masih berhubungan sama network device ya. Device ini gitu. Dari objek yang ditambahkan ya, menambahkan perangkat dalam inventory. Nah, di sini nih kita save, yang dimana save itu tuh berfungsi untuk mengakses atribut. Kalau registry device ini tuh dari atas ini, ya pokoknya inilah nih. Ini kita panggil append atau menambahkan device, menyisipkan device ke dalam history list kosong ini ya. Jadi ntar kalau misalnya kita menambahkan device, itu bakal masuk ke dalam list kosong ini. Dan kalau misalnya berhasil, dia akan menambahkan atau mengeluarkan output perangkat device hostname, ya nih device hostname, atau yang kita tambahkan dari manager ini, hostname, ya hostname, berhasil ditambahkan di manager, berhasil ditambahkan seperti itu. Jadi device ini sebuah parameter, hostname ini dipanggil dari main ya. Ini ada hostname nih. Ini dipanggil dari name. Setelah itu ini hostname-nya. Untuk check all device itu tuh melakukan pengecekan status perangkat, yang dimana untuk melakukan iterasi ke semua device, memanggil metode overriding, cek status, dan menangani error menggunakan try except dan menyimpan hasil ke riwayat. Dan di sini if not self, jika tidak ada isi di dalam registered device ini, jika kosong, dia akan mengeluarkan outputan print inventory kosong dan akan mereturn. Dan kita di sini membuat result yang dimana for device, jika device ada di dalam ini self registered device, dia akan try status dev check status, jika check status accept connection error, dan jika ada error itu akan status failing ya, status try, kemungkinan terjadi error. Jadi kan tadi kita sudah membuat tuh reset connection ya, error yang disengaja. Setelah itu kita tangani tuh di sini try accept, tangani errornya. Jadi kalau misalkan dia ini dia akan berhasil, dan kalau accept dia bakal error itu. Dan di sini result append, dia akan menambahkan ke dalam result ini hostname, IP address, dan statusnya. Status ini dari sini ya, dari sini. Kalau misalkan ini dia berhasil, dan akan lari ke connection error ini. Sini seharusnya status. Entah yang sini status seharusnya seperti itu. Dan setelah itu akan menyimpan ke history self task history append, menambahkan atau menyisipkan, yaitu hostname yang tadi kita tambahin, tadi IP address dan statusnya. Jadi akan muncul. Setelah itu kita bikin tabel ya, tabulet agar lebih rapi. Jadi manager juga itu ada show history, yang dimana show history itu untuk menampilkan riwayat hasil pengecekan perangkat, dan jika ada belum perangkat akan menampilkan belum ada riwayat ya. If not, jika tidak ini masih kosong, dia akan belum ada riwayat, akan return nilai tersebut. Dan jika sudah, dia akan menghasilkan ini mana for i log enumerate self task history start 1. Jadi dia akan dari 1 itu akan kehitung ada berapa aja yang dalam history tersebut, dan akan nambah 1 gitu. Dan di sini print kita untuk pengecekannya, itu kurang lebihnya di dalam manager. Nah, untuk yang main pemanggilan, jadi controller kelasnya bekerja seperti itu. Dan untuk pemanggilannya tuh ke dalam main tuh seperti ini.
Jadi pertama kita bikin variabel ya, manager. Yang dimana manager ini tuh kita panggil dari network device. Network device itu kita panggil ke dalam variable manager agar kebaca lah ya yang ada di kelas manager itu tuh. Nah, ini. Setelah itu di sini show header kayak biasa menampilkan header ya. Di sini ada perulangan while true. Ini show menu lagi menampilkan menu. Setelah itu si user itu memilih 1 sampai 5. Selanjutnya jika user memilih pilihan 1 sama dengan 1, maka hostname kan 1 itu tambahkan perangkat ya, tambah router. Jadi hostname itu diminta untuk menambah router atau hostname router. Nama routernya itu apa? Dan IP address. Ini strip itu gunanya untuk kayak misalkan kalau misalkan kita menambahkan hostname itu kapital. Nah, setelah kita mengecekkannya itu tuh, bentar, kita cek dulu. Agak lupa ya. Digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal. Untuk menghapus spasi kosong di awal. Dan jika kita memilih 1, kita akan diminta untuk menambahkan IP address untuk router ya. Nah, di sini juga nih kita panggil nih. Jadi kita panggil kelas router device yang ada di dalam mana tadi router device tuh? Sini ya. Tuh. Kita akan panggil nih di sini. Kita panggil main device tadi. Tuh. Sini ada parameter atau variabel hostname dan IP address yang kita panggil dari sini. Dan manager nih. Nah, jadi kalau misalkan kita memilih 1, dia itu bakal manager a device, yang dimana di manager kan ada definisi a device kan. Nih. Jadi dia itu akan menyimpan hasil dari yang kita pilih tadi di main. Nih. Mana tadi? Manager ada di device tuh. Menambahkan perangkat ke dalam inventory. Jadi kita akan menambahkan ya. Seperti itu. Dan jika si user memilih 2, maka user akan diminta untuk memasukkan hostname suite dan IP address suite. Setelah itu sama aja. Di sini memanggil kelas suite device yang ada di dalam device tadi ya. Setelah itu di sini ada hostname dan IP address device ya. Kan di device tadi ada hostname dan IP address ya nih. Jadi dia itu panggil gitu. Kawan juga sama aja device with device. Manager juga ini menambahkan perangkatnya kalau misalnya user minta 2 dan disimpan ke dalam ini self registered device. Jadi gue itu controller ya, manager itu untuk controller kayak penyimpanan gitu juga, kayak untuk menambahkan perangkat, untuk mengecek semua perangkat dan history. Nah itu ketika si user meminta pilihan 3, sini kita panggil nih kelas all device yang ada di manager kita panggil. Ini mana check all device, check all device itu dalam manager berfungsi untuk melakukan iterasi ke semua device, memanggil metode cek status atau overriding ya. Ini overriding. Setelah itu untuk menangani error, try except. Menangani error juga dan menyimpan hasil keriwayat ya untuk cek device tuh. Jadi di sini di pilihan ketiga, kan pilihan ketiga itu cek semua perangkat ya. Jadi otomatis yang dari manager itu kita panggil ke dalam main ini. Dan untuk yang riwayat sama aja. Kita panggil yang dari manager yang show history, menggunakan manager titik show history ya, seperti itu. Dan kelima akan keluar program dan akan berhenti. Dan jika tidak memilih 1 sampai 5, maka pilihan tidak valid, akan mengeluarkan pilihan tidak valid. Setelah itu di sini if name sama dengan main dan dia akan berjalan. Coba kita jalankan ya. CLS dulu, kita jalankan. Nah, seperti ini kita tambahkan router nih. Tambahkan routernya itu namanya apa ya? Gangsnan misalkan. 92.168.10.1. Perangkat Gangsnan berhasil ditambahkan 2 Natar. IP-nya 192
bagi 2 T16.10.1 aja berhasil ditambahkan datar ya. Dan kita akan cek perangkat. Tuh. Jadi ketika si user itu menambahkan perangkat, ya, jika si user menambahkan perangkat, ini perangkatnya kita tambahkan, dan itu akan memanggil yang ada di router device, yang ada di device ya, kelas router device, tuh, yang dimana ini melakukan pengecekan ya, pengecekan awal dasar pin. Setelah itu di sini ada random juga. Jadi kalau misalkan dia itu statusnya nggak error, dia akan berjalan ke sini dan akan nih ping oke. Yang tadi 10 sampai 50 dia 21 ya karena dia random. Untuk yang switch sama aja. Seperti itu. Coba kita sampai gagal ya. Oke, salah sampai dulu. Sampai ke violet. Nah, violet nih. Kalau di soal itu lakukan running program saat kondisi normal, error timeout berhasil ditangani oleh TSF. Nah, jadi kalau misalkan kan kita tadi di device itu ada reset connection ya, kemungkinan terjadi error yang disengaja. Mana ini? Sebentar. Kenapa nggak bisa dibawain? Oke. Jadi kan di device itu ada reset connection ya. Di atas nih. Nah, ini kemungkinan atau error yang disengaja dan akan ditangani di dalam manager yang dimana dicek all device, cek semua perangkat, try itu. Dan jika misalkan dia itu error, dia akan ke sini pada error. Seperti itu. Ini error, wallet error, connection timeout, ya, wallet error. Dan dia di sini itu bakal ngebaca wallet error. Mana tadi? Destination host, ngebaca ini juga itu. Connection timeout, destination host unreachable. Kurang lebih seperti itu ya untuk menangani errornya tuh. Nah, mungkin sebutkan tantangan atau error terbesar untuk menyatukan semua kelas. Mungkin yang pertama, kadang typo, salah pengetikan. Kayak misalkan itu tuh misalkan huruf kecil, tapi malah kita pakai huruf besar. Itu kayak, aduh, bikin pusing juga. Saya itu mungkin apa ya? Ya kurang lebih sih seperti itu ya yang sering terjadi. Kayak seharusnya masukin ini malah dia tuh salah, dan mungkin strukturnya nggak jelas. Kayak misalkan seharusnya ini dalam dev tiba-tiba kayak gini gitu, itu kan salah. Mungkin kayak gitu sih tantangan besarnya. Sama mungkin harus belajar ekstra sih kita di lab 6 ini, karena kemarin pas minggu ini itu kita itu nggak ikut belajar di kelas karena lab 5 kita salah. Jadi kita belajar mandiri, memahami sendiri tentang lab 6 ini gitu. Mungkin itu kesulitan terbesar sih yang ada di lab 6 ini ya. Dan coba kita cek lagi ya. Dia keluar, ini mana Gaussian ini sebagai router, Natar ini sebagai switch. Jadi dia di sini kalau misalnya router tuh nggak bakal lebih dari 50 dan kurang dari 10 ya. Dan untuk switch nggak bakal kurang dari 2 dan lebih dari 10. Kotak-kotak 10 tuh. Mungkin cukup sekian ya hands-on lab 6 dari saya. Jadi saya menggunakan Visual Studio ya, Visual Code Studio ini. Jadi kayak gitu kurang lebihnya.
Ini. Jadi kurang lebihnya kayak gitu hands on di lab 6. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.